Liburan dengan keluarga. Sebelum ke sana saya ingin menyatakan sedikit kekurang pasan. Jadi kritikan yang tadi ini. Nah, ya. ganjel ternyata saya tahan tapi ganjel. Liburan anak sekolah ini saya nggak setuju. Liburan anak sekolah. Kan anak-anak sekolah, mereka ada liburnya waktunya. Nah ini, mestinya liburan itu harus cari saat yang pas. Liburan ya pas anak libur sekolah lah. Jangan pas anak sekolah malah Anda liburan. Ini nggak pas banget ya. Itu tuh kan maksudnya. Lu nggak ngerti aja. Nah, masa Anda liburan anak sekolah? Liburan anak sekolah maksudnya anak-anak yang bersekolah ada waktu liburannya. Bukannya waktu anak-anak sekolah ada liburannya. Libur di situ. Nggak ngerti juga lu. Itu bahasa. Makanya sampaikan pada orang-orang yang nggak ngerti. Bahaya loh itu. Ya, terus. Gini. Cuma saya ingin supaya ini tidak terjadi salah paham. Ya. Saya ingin bedah satu persatu. Apa sih liburan? Nah, liburan itu liburan itu dari kata libur. Apa sih libur sebelum menjadi liburan? Itu libur dulu. Ya. Libur itu punya arti. Libur. Artinya adalah bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Iya. Ya. Jadi libur itu bebas bekerja untuk orang yang bekerja, ya. Bebas masuk sekolah untuk yang bersekolah. Apa bedanya? Libur kerja dan libur sekolah. Ini beda banget. Loh, libur kerja apa? Libur kerja yang banyak libur adalah orang yang bekerja. Kalau libur sekolah yang banyak libur adalah orang yang sekolah. Ya iyalah, orang juga udah tahu. Belum tentu tahu. Belum tentu gimana? Coba tanya Riko. Riko. Ya kan? Ya kalau anak sekolah kan? Dibilangnya liburan sekolah. Kalau orang yang ngantor, kerja, teman-teman Trans 7, liburan. Pegawainya yang kerja libur. Betul kata Calontong. Benar kata dia yang seperti itu. Maksudnya? Ya tadi libur sekolah, anak sekolah libur. Sekolah sama libur kerja beda? Iya beda. Kadang-kadang bisa sama. Saya kira nggak perlu dipermasalahkan beda atau enggaknya. Iya benar. Saya setuju kayak gitu. Cak, Anda kayaknya najis banget sama saya, Cak. Enggak. Saya dukung perkataan saya. Iya. Ya nggak usah didukung. Ya saya dukung. Sekarang itu mengenai liburnya. Libur anaknya dan sekolah. Ya. Nah nanti dijelaskannya nanti ya. Oke, kita akan kembali setelah yang lagi ke Calontong. Lanjutkan. Tadi Anda hanya memberikan definisi mengenai liburnya. Libur. Ya. Sekarang ada anak dan sekolah ya. Pak. Anak sekolah. Isi Pak. Ya. Tumben dia nggak ada peribahasa Pak. Iya. Oh. Anda minta boleh bicara masalah peribahasa berkaitan dengan liburan. Dipancing sih. Liburan itu terkait dengan tujuan kemana kita libur. Kita harus mengenal sesuatu. Artinya kalau kita liburan di daerah lain, kita tidak di rumah sendiri. Ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ mau ngapain? Kata gue Bang, ini kan jadi masalah buat kita semua. Sih Pak. Tapi kadang lu sih gara-garanya. Tapi di balik peribahasanya yang aneh itu sebenarnya juga ada maknanya kayaknya Pak. Itu kira-kira artinya harus ditanyakan karena itu sebuah bentuk tanggung jawabnya dia. Jadi kita harus nanya ini artinya apa? Di mana bumi dipijak, di situ tanah dijunjung. Langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga sopan santun budaya yang ada di sana. Kalau itu apa artinya? Di mana bumi dipijak, di situ mau ngapain? Ini kan jelas. Ketika Anda mau liburan menentukan suatu tempat, di situ Anda mau ngapain itu harus direncanakan. Kalau tidak, ngapain Anda ke situ menginjak bumi itu? Kalau saya ke situ terus saya menginjak Anda, kira-kira ngapain Anda? Nah, kan butuh keberanian untuk menginjak saya. Saya aja dari dulu sampai sekarang nggak pernah nginjak saya sendiri. Ya susah lah. Lo gimana sih? Ya udah. Oke, saya ganti. Pak, Udah mau diganti apa lagi? Yang agak ringan ya. Kalau bumi itu tapi harus ada hubungannya dengan liburan. Jelas liburan bagaimanapun juga kita kan harus tetap ingat tugas kita. Iya. Bagaikan kacang lupa nggak dimakan. Bagaikan kacang lupa kulitnya. Itu adalah seseorang yang sudah terkenal misalnya lupa kepada temannya atau orang-orang yang sukses. Itu berlebihan. Kalau saya kacang lupa nggak dimakan. Iya. Anda membeli kacang pasti punya tujuan. Misalnya Anda nonton bola supaya asik Anda beli kacang. Iya. Lupa nggak Anda makan padahal sudah dibuka. Ingat besoknya melempem. Nggak enak lagi. Artinya apa? Semua harus ada momen yang pas. Kali ini saya setuju Pak. Yang dikatakan Cak Lontong itu betul. Pak, mohon maaf, nggak usah pakai kacang-kacangan, nggak apa-apa deh. Nggak ada peribahasa kacang. Ya, lanjutkan lagi aja. Lanjutkan.
Apa peribahasa lagi? Nggak usah, cukup udah. Satu aja, Pak. Alah, udah. Ya udah. Kebetulan memang sudah nggak ada lagi, Pak. Jadi kemudian saat libur itu artinya bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Ya. Jadi liburan adalah apa artinya? Liburan itu tadi ya libur, kita lepas dari rutinitas yang ada. Salah. Anda nggak memahami apa yang saya sampaikan. Libur itu bebas dari bekerja atau bebas dari masuk sekolah. Kalau liburan adalah masa. Jadi liburan adalah masa bebas dari bekerja atau masa bebas dari masuk sekolah. Ya, waktu. Berarti berkenaan dengan waktu, ya. Berkaitan dengan anak. Ya. Apakah anak? Anak adalah keturunan kedua. Kalau keturunan ketiga itu cucu. Keturunan ketiga cicit, keturunan keempat cicit. Jadi keturunan kedua konda itu anak konda. Gitu, iya. Kalau keturunan ketiga cucu konda. Iya, konda ya. Ya? Iya, betul. Apa sekolah? Ini yang kenapa saya cermati tadi ada yang salah. Karena sebenarnya yang libur itu bukan sekolah. Yang libur adalah bersekolah. Ingat, sekolah itu kata benda. Iya. Bersekolah adalah kata kerja. Yang libur adalah pekerjaannya untuk masuk sekolah. Bukan sekolahnya. Sekolah tidak ada libur. Sekolah hanya ada satu. Pilihan dan satu lagi. Berarti dua. Aneh yang libur tuh di situ maksudnya anak. Makanya saya bilang, Pak, yang libur itu bukan, nggak ada sekolah libur. Sekolah itu adanya buka atau tutup. Yang libur adalah yang bersekolah. Iya, makanya disebut libur anak sekolah. Anaknya yang libur dari sekolah. Nah, ini yang salah. Sekolah itu kata benda, Pak. Sekolah Anda datangi juga nggak apa-apa. Betul. Saya sedikit masukan buat Bapak host ya. Ya. Untuk apa Bapak ikut timpalin sesuatu yang seperti itu malah membingungkan. Sekarang kan masalahnya kita sudah ada di koridor liburan anak sekolah. Kita di satu otak semua udah paham. Jadi menurut saya... Siapa bilang saya nggak paham kok? Jangan dianggap paham semua. Kalau itu dipermasalahkan, oke, saya nggak akan memasalahkan itu. Libur aja udah sekarang. Oke, saya akan peribahasa lagi ya. Nggak usah peribahasa. Nggak usah. Peribahasa yang ini aja pusing. Lu jatahnya kalau peribahasa hanya 1 per episode ya. Udah, lu nggak usah lebih lagi, pusing kita. Saya kenapa dibatasi gitu ya? Oke. Banyak peribahasanya dia. Saya fokus liburan untuk anak ya. Ya. Kalau yang orang tua buat apa saya pikirin? Iya, kita kan ngomongin anak ininya. Nah, ini saya mau mulai. Iya, anak. Jangan keras-keras, nanti anaknya bangun. Ya. Yang harus kita pastikan, Pak ya, ketika kita menyusun liburan untuk anak, yang satu utama adalah waktu. Ya. Waktunya kan liburan. Nah, makanya waktunya pas anak kita liburan. Bersekolah. Iya. Jangan sampai pas masuk bersekolah. Jangan sampai itu, karena pernah kejadian itu dan sering. Saya maksudnya. Caca, ini Wah, ini Pak, nggak bisa didiemin nih, nggak bisa didiemin kalau Pak Jarwo, sikat Pak. Nah, liatin. Pak Jarwo. Ayo Pak Jarwo, tunjukin kalau Anda masih pakai mini set. Ayo. Mau berantem. Kok dipakai lagi Pak Jarwo? Calon Tong, ini temanya memang Libur lu udah. Libur. Sekarang nggak usah lu ngomongin keluarga kamu. Keluarga kamu mau liburan di tengah semester, mau semester, terserah. Toh itu bukan keluarga kita, keluargamu. betul. Nah, ini Mau keluarga lu liburan ke jurang kayak masa bodoh. Saya ngerti. Jangan diteruskan. Saya ngerti maksud Anda. Yang heran itu justru saya terhadap Anda semua. Saya ngomongin keluarga saya sendiri kok Anda ribet. Kalau saya ngomongin keluarga orang lain, silakan Anda protes. Ini keluarga sendiri yang saya ngomongin, kenapa Anda yang protes? Maksudnya kamu memberikan sesuatu hal yang baik supaya menjadi bahan pelajaran untuk semuanya. Makanya saya berikan contoh yang buruk supaya nggak ditiru. Ya udah itu sih, ya makanya jangan. Sekarang liburan sekolahnya gimana? Maaf interupsi. Saya tuh diundang ke sini karena katanya ada orang yang berkompeten mensurvei ini itu yang bisa memberikan solusi pada masa kecil saya yang waktu dulu suram itu. Saya tahu masa kecilnya dia seperti apa, tadi kan sudah digambarkan. Makanya berikutnya, yang kedua, yang harus dipastikan adalah anak. Karena ini berkaitan liburan anak. Pertama waktu, kedua anak. Iya, anak. Pastikan bahwa itu anak kita yang pertama. Pak, kalau saja kita liburan Pak ya, bawa anaknya orang, itu bukan liburan Pak, itu nyulik namanya Pak. Oh, nggak bisa. Itu nggak dilakukan oleh kita.
Itu hanya si Riko yang melakukannya. Ya, kalau anak Tapi mohon maaf ya Pak ya. Ya. Dari pertanyaan kan geleng-geleng. Nggak pernah kita misalkan kita udah berkeluarga Pak. Ya. Kita mau datang ke mana? Ke Taman Mini gitu ya. Udah sampai tujuan. Loh ini anaknya siapa ya? Kan nggak pernah Pak. Iya. Pak. Udah Emang mana Bapak kita pernah? tahu kita anak. makanya pastikan anak kita dulu. Jangan sampai kejadian lagi seperti tetangga saya. Tuh, tetangga kamu kenapa dia? Tetangga saya nggak salah, saya yang salah bawa anak tetangga saya. Itu kan berarti nggak benar tetangga saya, anak dibawa kok diem aja. Kamu juga bawa anaknya. Lo pikirin dong, anak lu tuh kan ketahuan orang mukanya seperti apa. Lu anak tetangga lu ambil juga. Ah, saya kan lihatnya dari belakang, nggak ketahuan mukanya. Anda nggak mikir sih. Oh, jadi anak saya Anda yang bawa. Nah, Pak, ini yang mana dulu? Si Kuswati pantesan nggak ada di rumah waktu itu. Bukan, saya nggak, kalau si Kuswati saya nggak ngajak, maaf ke Inje. Nggak, saya nggak ngajak. lanjut. Jadi kalau sudah mengarah ke anak, ini konteksnya apa ketujuan kita mau liburan? Kita lihat usia anak. Anak 1 sampai 5 tahun itu nggak perlu diajak liburan, karena mereka juga sebenarnya pada rata-rata belum sekolah. Jadi buat apa liburan? Udah dong, Cak. Usia 3, 4, 5 tuh udah mulai Itu sekolah orang tua TK. yang terlalu memaksa anaknya. Loh. Itu dalam kurikulum usia seperti itu harusnya kalau- bermain bukan sekolah. Tapi kan makanya memang taman bermain. kanak-kanak. Nggak bisa itu. Itu Ini- jangan dipaksakan tuh. Maksudnya Kalau dipaksakan nanti anak saya nggak boleh ikut Anda. Oh, iya. Siapa juga yang mau bawa anak bapak? Ih, Ya, itu lanjutkan ya. Ya. Ingat 1 sampai 5 tahun itu seperti itu ya. Kalau Setuju lah anak itu. sudah umur 6 sampai 10 tahun, jangan diajak anak yang umur 1 sampai 5 tahun. Kan sudah nggak ada, sudah umur 6 sampai 10 sekarang. Ya. Iya. Baru kalau dia udah 11-15 tahun, ini masa transisi liburan itu di usia itu. 11 sampai 15 tahun. Karena dia sudah tahu persis bagaimana bergaul dengan teman. Biasanya dia lebih banyak ingin meluangkan waktu berlibur dengan teman-temannya. Teman-temannya. Orang tua yang harus aktif, harus ikut ngawasi. Makanya anak saya yang usia antara 11-15 tahun kalau liburan pengen sama teman, saya ikuti. Jadi ikutan kamu liburan sama Iya, saya terpaksa dia mau main ke mall misalnya, saya ikut ke mall. Malah mereka pengen pulang, saya nggak mau. Oh, yang liburan siapa lu, anaknya apa bapaknya? Ya karena belum waktunya gitu. Kalau udah waktunya iya, yang pulang iya. gitu. Itu artinya pengawasan orang tua di usia ini yang paling rawan. Iya. Ya. Terus berikutnya adalah tujuan. Yang Tujuannya, ketiga. iya. Kalau tadi 1 waktu, 2 anak, yang 3 tujuan. 1 yang harus pasti dipastikan benar-benar dan menjadi pantangan. Kalau mau liburan jangan pernah bertujuan ke sekolah. Lu liburan kan ngapain lu di sekolah lagi? Makanya jangan sampai Kalau- itu terjadi. Liburan aja lu kunjungi guru-gurumu, liburan lah di guru-gurunya. Lu suasananya ya kayak sekolah, Cak. Makanya jangan. Maksudnya tanpa Bapak kasih tahu ya Pak ya. Kita tuh udah- nah, kita ini- sudah tahu. Makanya kalau sudah tahu jangan diem aja, kasih tahu saya biar saya juga tahu. Tuh kan, Ini serba kadang-kadang salah. ribet. Serba salah Pak, gua ya benar. lama-lama Bapak ini saya tuntut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan loh Pak. Loh, urusannya apa? Saya tidak menyenangkan Anda kok Anda menuntut saya. Ya maksudnya Bapak tadi bikin kita marah gitu. Kalau begitu saya juga bisa nuntut Riko ini. Kenapa Riko dituntut? Riko kan nggak ngapa-ngapain. Loh, Anda tidak berbuat apa-apa saja sudah tidak menyenangkan. Ini saya tuntut bisa lebih berat ini. Apa urusan? Saya diam aja dituntut. Waktu, tujuan. Waktu, anak, tujuan, yang Ya. kemudian anggaran. Anggaran. Budget. Ya. Ini Budgetnya berkaitan dengan persiapan ini ya. Iya. Kalau budgetnya relatif banyak, itu persiapannya bisa jauh-jauh dilakukan. Nah, kalau budgetnya sedikit, persiapannya ya deket-deket aja liburannya. Ya karena budget. Gak usah sesuaikan dengan jauh-jauh. budget. Iya. Ya 5 langkah dari rumah. Pacarku kali 5 langkah dari rumah. Jadi masalah budget. Ya, kalau yang budgetnya minim, nggak ada sama sekali. Kok sih? Ini Pak, ini pertanyaan. Kalau banyak, sedikit itu jelas ada. Tapi kalau nggak ada sama sekali, Iya. itu harus diperhatikan satu. Apa? Dia jangan mikir liburan dulu deh.
Sekolahnya aja mungkin belum tentu bisa itu. Benar, untuk Anda yang tidak punya dana, untuk sebenarnya jangan mikirin dulu Jangan mikir liburan, pikir jadi kerja, pikirkan kerja, dulu kerja, gitu. dananya, baru Anda bisa liburan. Itu Liburan dia. itu jadi bukan masalah waktu, berkenaan juga dengan masalah anggaran. Pas. Gini Pak, Iya. kalau saya mengajak anak-anak jalan gitu, kalau cuma di Indonesia Pak, kayaknya kurang komplit Pak, cuma foto-foto apa Elvi Sukaisi gitu Pak, Elvi. Selfie. Ya itu, kan orang kaya Pak, kalau orang kaya salah dikit nggak apa-apa Pak ya. Loh, nggak boleh kan, saya punya orang kaya sedikit ya. Kalau saya bilang, Anda ini ngomong kok nanggung. Kalau kaya itu jangan salah sedikit, salahnya banyak. Iya, biar Kaya orang kok salah sekalian. sedikit. Masya Oh salah Allah. aja punyanya cuma sedikit kok ngaku kaya. Cak, ada garpu di atas dada, gue mampu, masalah buat Anda. Nah, inilah Pak, interupsi Pak. Inilah orang kaya yang kalau kita bilang orang kaya baru Pak. Pendidikan sekolahnya nih saya tahu paling S2 aja cuman. SD SMP ya kan? Karena masa di dalam kata gua ada Anda itu kan diksi yang kurang tepat itu Pak. Kalau gue ya pasangannya lu. Kalau Anda saya. Iya. Nampak nih Pak. Ini Pak berpasir otaknya nih. Pasir, Isinya bukan otak pasir itu. Keras, itu artinya keras. Keras otak tuh gue itu. berpasir, Berpasir. memang otak gue material. Ya itulah otak ada isinya pasir isi otakmu itu pasir. Kebangetan. Gak ini maksudnya Saya gini Pak. balas Pak. Dalam dada ada garpu. Ya. Artinya? Kalau memang terserah gua, emang masalah juga buat lu. Itu. Kau tengok. Gua sama lu pas. Gua sama lu. Anda Oh. sama saya. Jangan kau campur-campur. Kau pikir ini lotek. Gaduh-gaduh. Oh gaduh-gaduh liburan Mengenai ya. Saya ngomongin liburan ya. Ya. Jadi Pak sebelum kita ngomongin liburan itu kita mau flashback dulu waktu zaman saya kecil dulu. Saya waktu zaman kecil dulu tidak pernah merasakan liburan. Karena mohon maaf orang tua ekonominya kurang. Jadi saya waktu kecil itu sering direntalin Pak. Oh, rental gimana maksudnya? Ke tetangga. Oh. Jadi karena tetangga saya, Boris ikut liburan. Mama saya dengan senang hati, oh aja silakan. 7 hari 7 malam nggak pulang pun dia nggak ada khawatir-khawatirnya. Mohon maaf, saya interupsi. Ini bukti bahwa apa yang saya katakan benar kan? Pastikan itu anak Anda karena kejadian benar. Tuh, Beda Cak, tapi kalau aku diajak. Iya, artinya itu tadi. Ya. Artinya bahwa tidak selalu anak sendiri yang diajak itu benar-benar terjadi kan? Karena memang waktu Tata sendiri di tempat ya, jadi kan 100 hektar tuh satu benua kan, saya bikin. Jadi anak saya kalau misalkan, Pak mau ke pantai, ke sebelah kiri rumah saya itu ada pantai. Ada gitu, Pak. pantainya dia buat. Tapi Pak, namanya sebenarnya liburan itu kan tidak hanya tergantung mengenai tempat, ada mengenai orang Pak. Kita kan seneng rame ketemu orang di pantai. Jangan khawatir. Walaupun lengkap tapi kan sepi di situ Pak. Oh enggak, saya juga beli orang. Jadi warga orang. itu masyarakat itu saya beli. Emang calon Beli presiden orang. aja yang bisa beli orang. Saya juga bisa beli orang. Terus orang itu diapain? Oh, ini saya suruh ngantri. Saya Ekstras suruh aja, jadi ekstras. lokal. Saya jadi ekstras itu. Jadi biar anak saya merasakan seperti liburan yang nyata yang Kayak dia sebenarnya pakai budak gitu. belia zaman ke Abraham Lincoln. Berarti kasihan banget lagi liburan, anaknya jalan-jalan, orang-orangnya banyak, la ye gitu. Iya gitu. Oh enggak lala ye. Berkelas ini bukan yang 75 ribuan. Enggak la ye lah. Iya. Di Agajes mungkin ya. Terus Kak, ada- Ye. Ah gitu Pak. Ye. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sebenarnya ada sesuatu yang bermakna untuk si anak-anak. Ini salah satu keseniannya Jepang, origami ya, membuat dari kertas. Kalau menata bunga-bunga namanya ikebana. Tapi kalau menata kodok namanya ikebancet ya. Ya, silakan Anda membuat sambil kita ngobrol di sini, silakan Anda membuat sesuai dengan keinginan Anda. Sekarang saya mau tanya sama Cipan aja dulu. Cipan nggak usah. Saya udah jadi Pak. Udah jadi. Jadi. Hah? Udah jadi. Apa itu? Bungkus kacang Pak. Saya. Contoh Pak, Apa? angsa atau burung Pak. Aku Ya, nggak ya, yakin benar itu lo itu. yang bikin. Lu yang buat bukan? Nggak mungkin dia. Ini yang paling agak susah, ini paling gampang Pak, masa kecil kapal-kapalan. Ya, benar kapal Paling gampang. Jadi Nih, Pak, Ya. Belum. Pak saya jadi Pak. Udah Jadi jadi apa? apa? Dibawa orang-orang tuh. Punya sendiri. Tapi saya ngajarin anak gini Pak, Apa? mengajarkan bendera negara-negara seluruh dunia. Dengan Saya hanya kalau dengan saya cuma tunjukin pakai itu. ini bendera mana? Jerman. Ya, benar kan? Bener, ini Ya. bendera mana? Yang kayak gitu, bendera Jerman. Ini aduh Poland Spanyol. Denmark apa Spanyol. Spanyol. Spanyol itu ini. Iya. Separuh Ya nyolong Pak. benar, Spanyol itu. Apalagi? Kalau ini, Apa? Ini apa? ini. Spanyol. Bukan, Spanyol itu merah kuning merah. Ini, Oh, ini- kuning merah kuning.
Ini saya tahu ini nih. Afrika. Bukan. Apa? Bukan. Jamaika. Thailand. Bukan. Maldive. Bukan. Maldive mulu. Lu jadi salah loh nanti orang-orang. Itu warna Metro Mini tuh. Oh, ini bendera. Bendera apa? Bendera apa sih? Mana ini negara mana ya, Pak ya? Lu jadi nanya dari tadi tuh ya? Iya. Astaga. Iya. Orang udah nebak-nebak, nyari-nyari, ternyata dia juga nyari. Dasar lo. Jadi kelilinglah Indonesia terlebih dahulu ya. Iya. Saya setuju. Jadi nikmat kalau mau memang lebih baik kita jelajahi dulu Indonesia. Jadi ketika kita keluar negeri kita bisa bercerita kepada orang-orang luar negeri itu begitu Bagaimana indahnya Indonesia itu indah. Indonesia, Nah. iya. Seperti kayak cuman kadang-kadang saya sedih juga ketika saya di Bali masuk ke restoran ketika mau makan siang itu ada satu keluarga liburan gitu pakai pakaiannya kayaknya udah mau ke pantai kayak gitu. Tapi begitu mau makan itu tidak ada dialog loh. Semuanya bapaknya buka handphone, anaknya buka gadget main seperti itu, ibunya juga buka handphone sama semuanya dipakai. Itu yang saya ngelihat sedih banget dan yang menjadi sedihnya sekali itu keluarga saya. Pak, itu masih nggak menyedihkan, Pak. Itu menunjukkan bahwa teknologi mungkin agak berpengaruh negatif. Iya. Belum seberapa dibanding keluarga saya, Pak. Loh, keluarga kamu gimana? Makan bersama, Iya. bareng-bareng. Anak Anda buka gadget, Ya. Anda buka handphone. Iya. Kita buka baju semua, Pak. Kenapa? Buat bayar. Lu nggak ada baju.